Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo. Tempatnya kita sharing-sharing informasi seputar bursa ya teman-teman ya. Teman-teman, seperti biasa kita membahas beberapa saham dan juga pergerakan ISG serta kemungkinan-kemungkinan ke depan yang akan terjadi di pasar saham. Sebelumnya mungkin bisa bantu channel kita terus ya dengan cara like, comment, and subscribe channel ini ya biar bisa berkembang terus. Oke, hari ini teman-teman kita mau cek dulu ya ISG hari ini. Hari ini sudah resmi dead cross ya secara MACD. Swastiknya terus melemah, RSI-nya terus melemah. Oke. Pergerakan ISG view kita mungkin sampai dengan seminggu ke depan mungkin masih akan merah. Ini view-nya ya, bukan berarti merah terus juga mungkin, tapi maksudnya ada penurunan dulu nih di sini nih ya. Nggak usah jauh-jauh deh, sini deh ya, sampai sini. Sampai ke area di 6.800 ya. Kalau nanti belum kuat lagi mungkin dia akan jatuh sampai 6767-nya ya, angka cantiknya di 6767. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Di balik ESG yang merah kita harus punya saham yang bisa kasih kita cuan. Untuk beberapa saham yang menjadi list kita, yang pertama masih saham yang kemarin ya teman-teman ya. Saham saham haji, saham lebah. Ya, dengan ikonik lebahnya ada AMRT atau simbol Alfa Trijaya, atau mungkin teman-teman bisa tahu dengan brand Alfamart ya. Hari ini ada akumulasi cukup banyak, AKBK masih masuk, RX masuk, KZ masuk ya. YP yang asing masuk, ada buangan dari YU, ada SK, BB sama PD dari lokalnya. Untuk pergerakan AMRT hari ini tutup menguat 0,7%, kemudian tertahan di MA 100. Tapi tetap berhasil break di tetap berhasil close di atas MA 100. Cukup menarik untuk pergerakan AMRT. Ya, kita udah view kita kemarin. Coba di sini per MA bisa untuk sebagai area entry selama tidak break di wilayah 6.670-an-nya. Masih cukup menarik, dan hari ini juga hanya Noel aja ya di 2800-an-nya, 2810-an-nya ya, 2810 hanya Noel aja, terus break lagi ke atas, closing di 2880. Untuk MRT gimana nih viewnya? MRT target kita terdekat ya, 2980 ya, 2980, 2990, 2990 nih berarti harusnya ya, 2990 atau 2980 ya, 2979, 2980 lah kita kasih ya untuk pergerakan ini. Kemudian secara pergerakan foreignnya masih ada akumulasi hari ini juga cukup menarik. Pergerakan MRT masih menguat ya meskipun tipis hari ini ya. Kalau dari opening hanya opening 50 poin, cukup menarik pergerakan MRT. Yang belum punya gimana ya, itu per M aja deh kita kasihnya ya, 2800 sampai dengan 2810. Kemudian di bawahnya nanti 27 sampai dengan 2710 ya. Paling rendah di 2680 sampai dengan 2660-nya pergerakan MRT. Kemudian ada saham ERA yang masih terus menguat. ERA berhasil confirm untuk dia break di atas MA 100-nya dengan penguatan yang cukup baik hari ini. Menguat 1,98%, hampir 2% dengan volume yang juga masih cukup bagus ya, terjaga. Secara akumulasi ada AK di sini, ada CC yang hari ini juga ikut masuk. Meskipun MG jualan ya, MG jualan. Enggak apa-apa. Untuk target ERA sendiri, target kita masih sama, masih di area 535. Coba kita lihat secara asing. Asingnya juga masih ada akumulasi dan cukup banyak dengan pergerakan harga. Kalau kita cek dari 4 hari terakhir atau 5 hari perdagangan terakhir, pergerakannya juga ada lumayan, hampir ini kalau kita lihat-lihat di sini 7%-an ya, 7%-an udah cuan harusnya. 5 hari perdagangan terakhir. Congrats yang udah cuan, yang udah ikut sama kita. Ini udah bentuk polanya dan dia confirm targetnya masih di sini. Agak lama ya bisa jadi, tapi target kita di 535. Yang belum punya gimana? Belum punya, antri sampai 500 ya, sampai 500. Kalau ke bawah lagi targetnya 490 ya, harus agak panjang-panjang biar nggak kejebak nanti ya. Pergerakan ERA. Oke. Setelah ERA kita punya ARKO.
teman-teman. Untuk Arko ini memang masih agak sideways cukup panjang, tapi sudah berhasil di atas EMA 100-nya, bertahan cukup lama juga. Ini masih sesuai dengan pergerakan EMA 60 nya juga, belum kemana-mana banget. Untuk Arko mungkin perhatikan ya, bisa entry, perhatikan mulai entry-nya di sini 640 ya, sorry 620 ya mentoknya, 620 sampai 630 ya. Di bawah itu prefer untuk keluar dulu. Ini udah berhasil keluar nih ya dari wilayah ini. Kita gambarnya udah cukup lama juga. Targetnya di mana? Arko di sini dulu deh, yang terdekat deh nih. 675 sampai dengan nanti targetnya 700-an lagi ya. Arko kita pernah TP juga di 700-an, jadi di sini ya, tapi dulu posisinya ada agak lama. Arko kenapa kita juga nunggunya agak lama ya, karena Arko ini saham yang juga baru IPO tahun kemarin, tapi secara pergerakannya sudah mulai, kalau kita lihat mulai di maintain ya. Nih ada pergerakan begini itu mulai di maintain. Ini kita manfaatkan momen aja. Kita lihat secara pergerakannya. YJ ini kalau saya nggak salah underwriternya ya. Oh sorry Arko ini underwriternya mulai buang sebentar. Tapi YP juga underwriternya, tapi YP justru masuk gitu ya, jadi buangannya ditampung juga sama YP. Ini mulai tektokan, harusnya berarti mulai goreng-goreng. Bisa teman-teman cek nanti mungkin ya, kalau yang saya salah mungkin bisa komen. Tapi kalau saya nggak salah YJ itu ya YJ itu bagian dari UW nya ya. Untuk target Arko di 700-an. Semakin mengecil untuk buangan asingnya, jadi kita sudah mulai melihat ini untuk sesuatu yang menarik, pergerakan Arko. Next ada BBTN hari ini tertahan di MA 100-nya, hanya nyenggol aja terus mulai naik lagi. Pergerakannya gimana BBTN? Jadi gini, mungkin bisa antri tipis-tipis sampai wilayah sini ya teman-teman ya, 1260. Kenapa? Karena ini secara pergerakan swastik sudah sangat di bawah. Mungkin ada pelemahan dulu lagi, jadi bisa antrinya sampai di 1260-nya. Secara pergerakannya belum kemana-mana, volumenya buangannya sebenarnya cukup kecil-kecil juga. Ada dead cross kecil ya, tapi kalau untuk BBTN kalau kita lihat view-nya ya, ini ke di sinilah ya, harusnya belum kemana-mana, memang belum kemana-mana untuk pergerakannya, masih masuk wilayah situsnya. Targetnya kita di mana? Selama dia belum 1400 ya masih jauh juga target kita 1500-an. Yang terdekat mungkin di sini ya untuk BBTN. Di sini dulu deh, sini dulu. 1375-nya, 1370-annya sebagai pergerakan harga BBTN targetnya. Hari ini mulai diakumulasi OD, ada YP, ada PD, memang masih lokal-lokal. BBTN memang agak lambat, tapi ini tetap menarik untuk kita bisa pantau pergerakan BBTN. Apakah masih buangan? Sepertinya masih. Ya, memang masih buangan. Tapi ya kita melihatnya dari secara pola ini ya, memang akan agak lama. Kita udah bilang duluan ya teman-teman ya, untuk BBTN agak lama. Tapi buat yang suka untuk agak slow, mungkin sambil kerja, punya saham perbankan yang relatif aman, BBTN ini harusnya juga cukup aman ya. Mengingat kebutuhan akan rumah ini terus meningkat dengan BBTN sebagai salah satu lembaga pembiayaan untuk khususnya di KPR. Jadi view-nya masih cukup oke BBTN, terlebih ini juga udah cukup lama di bawah. Dan nah ini udah di bawah banget ya, kalau kita lihat ini udah 2020 Covid mungkin ya. Kita mungkin view-nya di sini. Nah, ini yang udah terendahnya udah sempat tersentuh dan balik lagi. Memang secara view ini baru di fase ini ya, fase apa? Sideways-nya. Untuk BBTN sebelum nantinya targetnya di 1500-an sini. Oke, teman-teman. Kemudian kita punya BBNI. Saya tidak expect sebenarnya ketika dia Q2-nya agak lebih rendah dari Q1-nya kalau saya tidak salah ya. Tapi untuk BBNI ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia kemarin hanya Noel aja, Noel di
support kuatnya di area 6850 nya, dan dia balik lagi ke atas nih ya. Setelah hampir 1 minggu perdagangan dia merah dan hari ini mulai ada pembalikan arah. Kita tunggu beberapa hari kemudian kalau misalnya dia ada pullback ya. Secara detektornya dia ada akumulasi cukup banyak, meskipun tidak sebesar bank kakak-kakaknya yang lainnya, Mandiri, BRI, dan BCA juga. Tapi ini secara pergerakan stochastiknya udah cross dan itu cukup menarik. Targetnya di mana? Di sini deh, 9100. Nah, targetnya nih 9100-an di sini ya, atau bertepatan dengan MA 100 deh kalau mau gampang gitu. MA 100-nya di mana sih nih? MA 100-nya di sini nih. Kelihatan enggak sih? Nih. 2088 nih loh ya. Oke. Untuk memang masih dalam wilayah sideways-nya. Di sini kita gambarin, udah kita kasih kotak-kotaknya, kelihatan nggak teman-teman ya? Coba kita tebelin lagi warnanya nih. Nah, nih. Jadi warnanya di sini secara pergerakan stochastik masih oke. Ini sudah mulai melandai MACD-nya. Ada akumulasi dan target kita masih di 9 ribuan. Untuk BBNI kita lihat cara pergerakan asing. Kenapa BBNI juga kita bahas? Karena ya ini udah 5 hari buangan cukup masif, sekarang mulai mereda dan harusnya ini mulai diakumulasi lagi pelan-pelan harusnya ya. Oke, ini udah buangan kayak gini udah cukup banyak, kemudian mulai akumulasi, setelah buang mulai akumulasi pelan-pelan, dan ya ini fase buangannya sudah cukup banyak. Jadi target kita mulai ada akumulasi asing dengan target sampai dengan 9 ribuan untuk penopang pergerakan BBNI. Kemudian BCA juga moralnya mirip-mirip sama BBNI tadi. Setelah merah beberapa hari kemudian mulai ada penguatan lagi. Secara pergerakan stochastiknya sudah golden cross. Secara pergerakan MACD, nah nih MACD-nya mau golden cross nih harusnya. Oke. Nah, harusnya jadi targetnya kita sampai di mana? Ya 9.300 dulu deh. 9.300 di sini. Ya nih. Nih, aduh. Ya di sini ya. Sebelum nantinya dia bisa breakout lagi di atas 9.400 dan mungkin menciptakan ATH baru. Ya ini udah sempat Noel, mungkin ya harus ada pelemahan dulu sebelumnya nanti menguat lagi. Pergerakan BBCA bagaimana? Ya ada akumulasi. Beki. Nah ini teman-teman, dan Beki masuk. Ada Beki, ada RX, ada YU, ada UD, ada NI. Ada UD, ada NI, institusi juga masuk. Oke, lokal masuk BBCA. Oke. Ya, BBCA ini secara asingnya memang masih ada buangan, karena kalau kita lihat di sini memang yang buang itu ada BK ya. BK juga kayaknya udah punya barang cukup banyak dan cukup lama. Kita coba cek, mungkin seminggu perdagangan kali ya. Ya, BK mungkin ngabisin barang dulu ya. TP dulu BK nih ya. BK nih TP dulu nih harusnya nih ya. Kok nggak kelihatan ya? Oh sorry. Gini nih. Hup, ya. BK ini punya barang juga cukup tinggi sebenarnya, 9.200 kalau kita lihat seminggu ke belakang. Jadi mungkin dia buang-buang orang dulu, nanti untuk entry lagi. ZP-nya 9.100, dia cuan, dia nggak banyak tapi cuan dan buang dia ya. Oke. BBCA gimana? Targetnya 9.000 dulu dan 9.000 ke bawah untuk entry, apalagi untuk BBCA ini juga yang cukup dijaga secara pergerakannya dan terus naik ya secara pergerakan harga dari tahun ke tahun. Rutin bagi dividen juga ya, jadi saham ini tetap keren ya, meskipun merah justru orang suka, hijau ya orang TP kan, justru begitu. Jadi kita manfaatkan momen ketika dia merah kita masuk. Oke. Bukan masuk pas hijau ya, hijaunya itu kita jual, harusnya gitu ya. Teman-teman, mungkin itu dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel dengan cara like, comment, share, and subscribe agar bisa berkembang dari hari ke hari dan selalu support kita. Terima kasih untuk waktunya. Teman-teman, salam cuan dan see you.